Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswi dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dari program studi S1 Keperawatan tingkat 3B dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari kelompok kami mengenai terapi keluarga. Baiklah, di sini untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Nurse Yola Yolanda, Magister Keperawatan. Baiklah, mungkin langsung saja untuk materinya yang akan disampaikan oleh Tiara Ivani. Kepada Tiara, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu tentang terapi keluarga. Definisi terapi keluarga yaitu terapi keluarga merupakan pendekatan terapeutik yang melihat masalah individu dalam konteks lingkungan, khususnya keluarga, dan menitik beratkan pada proses interpersonal. Tetapi keluarga merupakan intervensi spesifik dengan tujuan membina komunikasi secara terbuka dan interaksi keluarga secara sehat. Menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo dalam Kamus Psikologi, famili terapi atau terapi keluarga adalah suatu bentuk terapi kelompok di mana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhannya. Teori yang mendasari terapi keluarga menurut Verlan tahun 1987 yaitu psikodinamik family terapi. Tujuan dari terapi keluarga yang berorientasi psikodinamika yaitu untuk menolong anggota keluarga mencapai suatu pengertian tentang dirinya dan caranya beraksi satu sama lain di dalam keluarga. Selanjutnya itu behavioral family therapy. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perilaku yang positif yang diinginkan dan menghilangkan perilaku negatif. Hal ini dilakukan dengan mengatur keluarga sehingga perilaku yang diinginkan diperkuat dengan memberi reward. Yang ketiga itu teori komunikasi. Komunikasi dan kognisi terapis dari kelompok ini menaruh perhatian untuk menolong keluarga dan menjelaskan arti komunikasi yang terjadi di antara mereka. Komunikasi dan perasaan. Tujuan dari terapi adalah memperbaiki bila terdapat ketidakpuasan. Yang terakhir yaitu struktural family terapi. Struktur keluarga yang terdiri dari susunan yang tujuh mengatur transaksi diatur di antara anggota keluarga. Model keperawatan yang berhubungan dengan keluarga Basford 2006. Yang pertama yaitu model sistem dari Neumann. Keluarga sebagai target yang tepat baik untuk pengkajian dan intervensi primer, sekunder maupun tersier. Proses keperawatan digunakan sebagai penghubung antara teori keluarga dan praktik. Yang kedua yaitu model konseptual perawatan diri dari Orem. Keluarga dipandang sebagai faktor syarat dasar bagi anggota keluarga untuk kembali berfungsi menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu model sistem terbuka dari King. Keluarga sebagai sistem sosial dan konsep utama dalam modelnya. Model ini berorientasi pada sistem dan intervensi kepada keluarga. Selanjutnya itu model adaptasi Roy. Model ini lebih menekankan promosi kesehatan dan pentingnya membantu klien dalam memanipulasi lingkungan mereka dan berfokus kepada keluarga. Yang terakhir yaitu model proses kehidupan dari Roger. Roger menegaskan bahwa model ini dapat diterapkan pada keluarga sama seperti pada individu. Bagi Roger, keluarga merupakan suatu fokus studi keperawatan. Model-model pendekatan baru yang dikembangkan dalam konseling keluarga yaitu yang pertama itu multiple family therapy, di mana keluarga yang terpilih menemui konselor tiap minggu dan pada waktu itu mereka menceritakan problem mereka masing-masing dan membantu sesama dalam pemecahan persoalan. Yang kedua, multiple impact therapy. Terapi ini mencakup pemberian konseling secara penuh selama 2 hari atau lebih kepada satu keluarga. Yang ketiga, terapi jaring atau network terapi. Tujuan ini adalah untuk memperkuat
kekuatan dari jaringan yang dikumpulkan untuk memberi kesempatan untuk merubah di dalam sistem keluarga tersebut. Manfaat terapi keluarga bagi pasien yaitu yang pertama mempercepat proses kesembuhan melalui dinamika kelompok atau keluarga, memperbaiki hubungan interpersonal pasien dengan tiap anggota keluarga. Yang ketiga, memperbaiki proses sosialisasi yang dibutuhkan dalam upaya rehabilitasinya. Jika dilakukan pada program rawat jalan, diharapkan dapat menurunkan angka kekambuhan. Manfaat terapi keluarga bagi keluarga. Yang pertama, memperbaiki fungsi dan struktur keluarga sehingga peran masing-masing anggota keluarga lebih baik. Yang kedua, keluarga mampu meningkatkan pengertiannya terhadap pasien atau klien sehingga lebih dapat menerima. Yang ketiga, keluarga dapat meningkatkan kemampuannya dalam membantu pasien atau klien dalam rehabilitasi. Cara melakukan terapi keluarga. Yang pertama, mengikut sertakan keluarga. Pertemuan dilakukan di rumah sehingga terapis mendapatkan informasi nyata tentang kehidupan keluarga dan dapat merancang strategi yang cocok untuk membantu pemecahan problem keluarga. Yang kedua, menilai masalah. Mencakup pemahaman tentang kebutuhan, harapan, kekuatan keluarga dan riwayatnya. Yang ketiga, strategi-strategi khusus berfungsi untuk pemberian bantuan dengan menentukan intervensi yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, follow up, memberikan kesempatan pada keluarga untuk tetap berhubungan dengan terapis atau konselor secara periodik untuk melihat perkembangan keluarga dan memberi support. Peran perawat dalam terapi keluarga. Yang pertama yaitu mendidik kembali dan mengorientasi kembali seluruh anggota keluarga. Yang kedua, memberi dukungan pada klien serta sistem yang mendukung klien untuk berubah. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengintegrasi sumber pelayanan kesehatan. Yang keempat, memberikan pelayanan prevensi primer, sekunder, dan tersier melalui penyuluhan, perawatan di rumah, dan pendidikan. Peran keluarga dalam terapi. Yang pertama, membuat suatu keadaan di mana anggota keluarga dapat melihat bahaya terhadap diri klien dan aktivitasnya. Yang kedua, tidak merasa takut dan mampu bersikap terbuka. Yang ketiga, yaitu membantu anggota bagaimana memandang orang lain. Yang keempat, bertanya dan menerima informasi bagi anggota keluarga untuk melakukannya. Yang kelima, membangun self-esteem. Yang keenam, menurunkan ancaman dengan struktur pembahasan yang sistematis. Pemberian terapi keluarga dalam perawatan klien gangguan jiwa. Salah satu faktor penyebab gangguan jiwa adalah keluarga tidak tahu cara merawat klien di rumah. Kenyataannya banyak klien di RSJ yang jarang dikunjungi keluarga. Keluarga tidak mengikuti proses perawatan klien. Tim kesehatan jiwa di RS merasa bertanggung jawab terhadap upaya penyembuhan klien dan jarang melibatkan keluarga. Setelah sembuh, RS memulangkan klien beberapa hari, minggu, bulan, klien kembali dirawat dengan alasan perilaku klien tidak bisa diterima oleh keluarga dan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena selama di rumah, klien tidak boleh keluar dan gerak-gerik klien selalu diawasi dan dicurigai. Keluarga mempunyai tanggung jawab dan proskep di RS, persiapan pulang dan perawatan di rumah, adaptasi klien dengan lingkungan berjalan baik, tetapi keluarga adalah suatu cara untuk menata kembali masalah hubungan antar manusia. Tujuan terapi keluarga. Yang pertama yaitu menurunkan konflik kecemasan keluarga. Yang kedua, meningkatkan kesadaran keluarga terhadap kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Yang ketiga, kemampuan penanganan terhadap krisis. Yang keempat, mengembangkan hubungan peran yang sesuai. Yang kelima, membantu keluarga menghadapi tekanan dari dalam maupun dari luar anggota keluarga. Yang keenam, kesehatan jiwa keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan anggota keluarga. Yang ketujuh, mempengaruhi nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku klien. Yang kedelapan, dapat memberi kasih sayang, rasa aman, rasa dimiliki. Tahapan terapi keluarga. Yang pertama yaitu pengembangan report merupakan suasana hubungan konseling yang akrab, jujur, saling percaya sehingga menimbulkan keterbukaan dari konseli.
Yang kedua yaitu pengembangan apresiasi emosional, di mana munculnya kemampuan untuk menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga dan keinginan mereka akan masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan semakin besar. Yang ketiga, alternatif modus perilaku. Dalam tahap ini, baik konseling maupun anggota keluarga mengembangkan dan melatih perilaku-perilaku baru yang disepakati berdasarkan hasil diskusi dalam konseling. Yang keempat yaitu membina hubungan konseling, memperlancar tindakan positif terdiri dari eksplorasi perencanaan atau pengembangan perencanaan bagi konseling sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu proses konseling. Yang pertama yaitu intake interview, building working alliance, bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pengembangan konseling dan anggota keluarga lainnya atau mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyelesaian dan area masalahnya. Yang kedua yaitu case conceptualization and treatment planning, mengenal masalah atau memperjelas masalah, kemudian fokus pada rencana intervensi apa yang akan dilakukan untuk penanganan masalah. Yang ketiga yaitu menerapkan intervensi yang disertai dengan tugas-tugas yang dilakukan bersama antara konseling dan keluarga. Selanjutnya yaitu evaluation termination. Melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Yang terakhir yaitu feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Terima kasih. Inilah hasil diskusi dari kelompok 5. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tiara Ivani yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok 5 mengenai terapi keluarga. Baiklah, hanya itu yang dapat kami paparkan untuk terapi keluarga ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.